Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya Abdul Razak ingin menyampaikan kultum dengan tema adab majelis ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah Allah, mereka membacakan kitabullah dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenangan dan rahmat menyelimuti mereka. Para malaikat mengelilingi mereka dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Barang siapa yang kurang amalannya, maka nasabnya tidak mengangkatnya. Faedah hadis yang pertama dari hadis tersebut, arti penting majelis ilmu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ulama rabbani. Bahkan mengadakan majelis ilmu merupakan perkara penting yang harus dilakukan seorang alim. Karena hal itu merupakan martabat tertinggi para ulama rabbani. Kedua, di antara faedah majelis ilmu ialah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mencontoh jalan hidup para salaf saleh, mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipuji Allah di hadapan para malaikat, mengambil satu jalan mendapatkan warisan para rasul, mendapatkan ilmu dan adab dari seorang alim. Yang ketiga, adab majelis ilmu. Perkara yang harus diperhatikan dan dilakukan agar dapat mengambil faedah dari majelis ilmu ialah: yang pertama, ikhlas. Lalu yang kedua, bersemangat menghadiri majelis ilmu. Yang ketiga, bersegera datang ke majelis ilmu dan tidak terlambat, bahkan harus mendahului dari selainnya. Yang keempat, mencari dan berusaha mendapatkan pelajaran yang ada di majelis ilmu yang tidak dapat dihadirinya. Yang kelima, mencatat faedah-faedah yang didapatkan dari majelis ilmu. Yang keenam, tenang dan tidak sibuk sendiri dalam majelis ilmu. Yang ketujuh, tidak boleh berputus asa. Lalu, jangan memotong pembicaraan guru atau penceramah, mengambil akhlak dan budi pekerti gurunya, dan beradab dalam bertanya. Contohnya, yang beradab dalam bertanya perkara yang tidak diketahuinya dengan tidak bermaksud memuji. Yang kedua, tidak boleh menanyakan sesuatu yang tidak dibutuhkan, yang jawabannya dapat menyusahkan penanya atau menyebabkan kesulitan bagi kaum muslimin. Yang ketiga, diperbolehkan bertanya kepada seorang alim tentang dalil dan alasan pendapatnya. Yang keempat, diperbolehkan bertanya tentang ucapan seorang alim yang belum jelas berdasarkan dalil hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kelima, jangan bertanya tentang sesuatu yang telah engkau ketahui jawabannya untuk menunjukkan kehebatanmu dan melecehkan orang lain. Ya, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.